Om, temen aku takut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada Om Dadan yang bakal kita wawancarai sebagai narasumber kita. Oke. Perkenalkan Om, nama aku Amanda Rahmalaila. Aku kelas 12A dari SMA 57 Jakarta. Terus ada teman-teman aku nih, ayo kenalan guys. Halo Om, aku Naisha, tapi Halo, maaf, aku nggak bisa on cam. oke. Aku siapa? Ah, Iya betul. Oke, kita hari ini mau bincang-bincang sama Om Dadan. Om, boleh kenalan dulu nggak sebelumnya nih? oke. Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, perkenalkan nama lengkap saya Hamdani Kurniawan. Mm-mm. Saya lulusan dari Universitas Padjadjaran Bandung, angkatan 95, Wah, di jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu wah, Sosial dan Ilmu Politik. Terus tahun 2000. wah. Sekarang saya beraktivitas di sektor swasta sebagai Mm-mm. karyawan swasta di PT United Tractors Tbk Mm-mm. di Grup Astra. Wah, keren Ya mungkin banget. kenalannya itu ya. Iya, keren banget Om. Oh my God, itu. Jadi Om itu dari Unpad ya Om? Terus Iya, FISIP ya? Unpad. Iya. Oh my Iya, God. Jadi kan nih kita temanya hari ini itu adalah wawancara tentang seputar aktivis ya tahun 1998 di mana pada tahun tersebut tuh ada peristiwa yang sangat apa ya menurut kita membekas gitu di hati para mahasiswa ya Om. betul. Mm-mm. Oke, sekarang pertanyaan pertamanya nih Om. Menurut Om nih, Hmm. Menurut Om tersendiri, eh, gimana sih kaum terpelajar itu? Oh, ini udah mulai nih. Ya, udah mulai. Udah Ya, langsung ke interviewnya ya. question. Ya. Ya, siap, siap. Kaum terpelajar ya. Mm-mm. Ya, menurut Om, kaum terpelajar itu pelajar dan mahasiswa yang memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Mm-mm. Dan kaum terpelajar itu selalu berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi untuk mewakili kepentingan masyarakat banyak. Gitu. Menurut Om Oh, seperti itu. oh iya, benar-benar. Jadi kita tuh punya peran penting gitu ya. Aspirasi kita itu buat negara itu penting ya, Om. Oke. Untuk dengan Betul. sangkut paut dari materi reformasi ini, di question yang kedua Hmm, nih, menurut Om ya. nih, apakah Om mengetahui tentang pergerakan mahasiswa 1966 atau 1988 Om? 1998 maaf. Ya. 1998 Om tahu karena kan Om Mm-mm. masuk kuliah 1995 Oh dan iya Om iya. kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi Mm-mm. keupdate terus mengenai perkembangan Mm-mm. saat itu. Mm-mm. Jadi memang kita tahu dan terlibat secara lokal di Bandung saat itu. Tapi Iya. kita nggak ikut sampai ke Jakarta untuk operasinya. Jadi saat itu Mm-mm. hanya terpusat di Bandung di kampus, kemudian di Mm-mm. kantor DPRD, kemudian ada di tempat lain lah gitu. Cuman tidak Iya. sampai ke Jakarta ke gedung DPR, tidak kan pusatnya di sana ya. Iya. Ada perwakilan sih dari FISIP saat itu yang ke DPR MPR, cuman Om nggak ikut. Oh. Oke oke. Jadi Om tuh yang kayak bisa dibilang kayak di belakangnya gitu nggak sih Om? Oke. Kapan itu pengurus himpunan mahasiswa ilmu administrasi Fakultas Mm-mm. Ilmu Sosial Ilmu Politik bidang pengabdian kepada masyarakat. Mm-mm. Jadi memang saat itu kondisinya ya di tahun 98 itu eh, pada saat kita mau kuliah nih, Om coba ingat dulu ya. Iya, iya, Pada iya. saat kita mau kuliah kita malah diomelin sama dosen.
ngapain kalian di dalam ruangan? Iya. Keluar, demo sama teman-teman yang lain. Jadi kita semua demo tuh di depan Iya. kampus demo. Eh, Tapi di situ udah banyak polisi gitu. Ada kemudian kita ke DPRD, kita datengin kampus-kampus lain tuh yang kita lewatin, kita ajakin semua, kita pakai kendaraan kan. Ya, mm-mm. yang nggak keluar nggak ikut demo, kita lemparin pakaian dalam wanita tuh. Iya, biar mau demo gitu. Ya Tuhan. Kita kita anggap DN pun yang pemerintah Oh, ikut demo juga saat itu. Iya, iya. hmm, Iya, berarti berarti anak IPDN juga ikut demo waktu itu. ikut setelah kita Mm-mm. lemparin pakaian dalam itu. Gitu. Kita Hmm, satronin gitu. kampusnya satu-satu. Gitu. Jadi Lucu memang di banget. saat itu di Bandung yang paling ini tuh Unpad sama ITB lah ya, yang Mm-mm. paling Hmm, terdepan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi yang paling eh di depan banget nih, ini ITB sama Unpad nih, anak-anak Bandung nih, gitu ya Om ya. Iya, iya, iya. Tuh. Karena memang Mm-mm. tugas mahasiswa selain belajar itu tadi, karena kan mahasiswa itu kan memiliki wawasan itu. Jadi mahasiswa tuh harus bisa melihat hmm, ini pemerintahan berjalan dengan baik atau tidak. hmm, Pemerintah yang saat itu 98 itu apakah berpihak kepada rakyat atau tidak kebijakannya. Nah, Mm-mm. mahasiswa itu pasti tahu gitu kan, karena kan sudah tahu kan Iya. wawasannya lebih luas. Nah, hmm. pada saat pemerintah kurang berpihak kepada rakyat, harusnya kan ada DPR tuh yang mewakili suara rakyat. Tapi DPR-nya pun karena dikuasai oleh pemerintah, jadi satu suara dengan pemerintah, akademis yang turun ke jalan, yaitu pelajar dan mahasiswa, terutama mahasiswa tahun 98, untuk menyampaikan aspirasi tadi. Itu. Jadi mahasiswa sama pelajar tuh yang Lanjutkan. buat nyampein aspirasi ya. Mm-mm. Teman-teman yang Betul, lain nih ada yang mau betul. nanya nggak nih? Naura mau tanya nggak? Ayo Om, aku Naura. mau nanya nih. Aku mau nanya nih. Boleh, boleh. Nih, menurut Om, kan Om mahasiswa, apalagi Om mahasiswa FISIP nih. eh, Penting Ya, gak sih buat bangsa? Maksudnya peran kaum pelajar tuh penting nggak buat bangsa? Dan menurut Om tuh kenapa penting? Kalau penting. oke. Jadi peran kaum terpelajar, yaitu pelajar dan mahasiswa itu sangat penting dalam pemerintahan ya, atau dalam perkembangan suatu bangsa. Karena itu tadi, kaum terpelajar itu, pelajar dan mahasiswa itu eh, beda dengan orang-orang lain yang seumuran ya, yang tidak 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 sekolah atau tidak kuliah ya. Karena pola pikirnya berbeda, cara berpikirnya, kerangka berpikirnya berbeda. Jadi kaum terpelajar itu sudah terdidik secara bangku formal di sekolah atau di kampus, kemudian di organisasi. Kalau di SMA mungkin OSIS ya, Hmm. kalau di kampus ya himpunan mahasiswa, senat atau BEM kalau sekarang ya. Mm-mm. Nah, jadi kaum terpelajar itu istilahnya, kalau istilah Rocky Gerung mah apa, akal sehat ya, punya akal sehat Oh gitu, iya, Iya, iya. bisa tahu mana yang benar. Ya, benar-benar. jadi kalau generasi penerus kita itu ke depannya memiliki akal sehat, mengetahui mana yang benar atau tidak, dan kritis terhadap pemerintah, berani menyuarakan pendapat untuk berpihak kepada rakyat. Kan tujuan pemerintah itu untuk mensejahterakan rakyat kan. Iya, Caranya banyak betul. kan, Betul. dengan menstabilkan harga supaya rakyat daya belinya mencapai gitu kan, lapangan pekerjaan yang banyak. Jadi pada saat 98 itu kan lagi krisis, rakyat Mm-mm. lagi susah semua, Mm-mm. makanya pemerintah di demo gitu. Iya, iya. Nah nih, pertanyaan selanjutnya nih Om. Eh,
kan kita nih generasi muda nih, Hmm. apalagi kita nih kelas 12 kan mau kayak pengen mau kuliah gitu. Pasti kan ada Hmm. kayak ada tantangannya gitu kan. Menurut Om ya, apa aja tantangan generasi muda saat ini dalam pembangunan bangsa di masa yang akan datang, Om? Oh, oke. Ya, memang tantangan generasi muda sekarang dibanding generasi muda zaman Om lebih susah generasi muda zaman sekarang menurut Om. Iya, Karena distraction-nya terlalu besar pada zaman tuh. sekarang itu. Di mana budaya luar itu sudah masuk ke dalam genggaman ya, ke HP. Mm, Jadi mm, mm. distraction-nya masuk kapan aja. Mau kalian lagi tidur, lagi makan, lagi belajar, semua gangguan itu masuk lewat HP. Beda dengan zaman Om dulu ya. Kita masih bertatap muka, Iya. sosialisasinya banyak dengan tatap muka. Jadi eh, eh, Om sih berharap nih generasi muda ke depannya dengan tujuan utama kalian gitu bisa berkontribusi terhadap negara gitu, Iya. jangan lupa dengan tujuan utamanya gitu Betul. ya, Karena intinya di itu sih. generasi kita juga kan apa ya Om, kayak banyak banget yang apa ya istilahnya kayak pressure, banyak tekanan gitu. Terus habis itu eh, Hmm, kita tuh yang kayak anak-anak kita kalau dulu kan anak kecil masih kayak main main permainan tradisional. Sekarang kayak anak kecil udah kayak dikasih HP gitu-gitu kan Om. Jadi kayak emang tantangannya tuh dari situ ya, dari teknologi gitu. Kalau nggak dimanfaatkan dengan baik gitu ya. betul sekali, teknologi kalau dimanfaatkan dengan baik bisa mendukung aktivitas kan. Mm-mm. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa mengendalikan, kita yang Mm-mm. terdistraksi ya kan, Mm-mm, jadi ke betul. bawah gitu kan. Betul. Ayo yang lain mau nanya lagi gak? Satu pertanyaan terakhir, Om. Ya. Oh ya, silakan. Nih, peran Om dalam gerakan mahasiswa pada saat itu tuh apa, Om? Oke, jadi kan Om itu tergabung dalam himpunan mahasiswa administrasi negara di bidang pengabdian kepada masyarakat. Jadi setiap setiap mahasiswa, terutama FISIP ya, paling FISIP itu yang paling frontal, paling pertama mendapat informasi akan adanya pergerakan-pergerakan. Ya, jadi peran Om itu ya menyebarkan informasi tersebut kepada teman-teman yang lain, Mm-mm. jurusan yang lain, yang lain ke senat-senatnya, bahwasannya akan hari ini akan ada pergerakan, titik kumpulnya kita di mana, aspirasinya kan udah sama ya, menyamakan aspirasi, tuntutannya apa saja, turunkan Soeharto, reformasi ekonomi, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya, seperti itu. Dan setelah berkumpul, kita sama-sama berangkat menggunakan kendaraan, melewati kampus-kampus, menjemput kampus-kampus lain untuk mengajak berunjuk rasa. Karena nggak ada cara lain saat itu, yaitu memberikan tekanan kepada pemerintah melalui unjuk rasa. Dengan unjuk rasa, otomatis aktivitas-aktivitas lain itu mahasiswa kan turun ke jalan semua, akan menjadi perhatian dari pemerintah, dan masyarakat yang melihat pun akan ikut-ikutan, masa pun jadi semakin banyak karena penggeraknya itu mahasiswa dan pelajar, terutama mahasiswa ya 98. Masa pun ikut seperti di Jakarta, banyak kan ormas-ormas masyarakat yang ikut, tidak hanya mahasiswa pada tahun 98 itu. Nah, itu intinya kita menyampaikan aspirasi, kemudian memberikan pressure, tekanan kepada pemerintah. Dan akhirnya kan lengser gitu kan, Iya, iya. Soeharto gitu. Oke, tadi ada pertanyaannya terakhir dari Naura. Sekarang ada pertanyaan terakhir nih dari Iya, aku nih. Kan tadi kita udah ngomongin seputar ya boleh. uh, reformasi 1998-nya, terus ada tantangan buat Hmm. tantangan buat generasi muda saat ini. Nah, sekarang uh, apa sih harapan dari Om nih yang kayak alumni tahun tersebut untuk di masa yang akan datang tuh harapannya untuk kita nih, untuk kami yang uh, jadi generasi penerus bangsa, Om.
Oke. Jadi kalau harapan Om untuk terutama untuk kalian yang di kelas akhir SMA ya, Mm-mm. sebentar lagi kan kalian akan eh, melakukan new journey ya, Mm-mm. perjalanan baru kalian di tingkat kuliah. Mm-mm. Apapun pilihan kuliah kalian, setelah tentunya dikonsultasikan dengan orang tua, dengan guru pembimbing, guru les dan lain sebagainya, itu dijalani dengan baik sesuai fungsinya. Jadi pada saat kalian sebagai mahasiswa berfungsilah sebagai mahasiswa yang baik. Intinya selain mempelajari apapun yang menjadi prodi kalian nanti jurusan, misalkan ada yang ngambil kedokteran, walaupun itu mahasiswa kedokteran ya, tapi pada saat pertama masuk kuliah itu kalian tetap diajari mata kuliah umum. Iya, Jadi iya, iya. mata umum, Mm-mm. jadi tentang bela negara ada, ya kan, tentang Pancasila kalau dulu mah ada, yang nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Jadi intinya tetap mahasiswa itu adalah generasi yang paling kritis. Jadi ujung tombak terakhir eh, pada saat suara rakyat itu tidak tersampaikan oleh DPR. Tidak ada Mm-mm. pilihan lain, jadi kaum akademis mahasiswa yang harus turun. Jadi mudah-mudahan Om sih berharap generasi muda Indonesia ke depannya semakin banyak yang terpelajar. Mm-mm. Artinya bisa melalui sekolah, kuliah, dan Mm-mm. tentunya salah satu caranya kan itu ya. Mm-mm. Iya, betul, Om. Jadi Om harap sih semakin banyak ya generasi muda yang terpelajar, sehingga Mm-mm. semakin banyak generasi muda yang kritis, yang senantiasa bisa menyampaikan aspirasinya pada saat melihat kondisi pemerintahan sedang tidak berpihak kepada rakyat. Seperti Mm-mm. itu. Amin, Karena amin. karena ini Semoga. ya, karena Om kan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Iya, iya, jadi iya. selalu mindsetnya tuh public gitu, Mm-mm. untung rugi gitu kan. Iya. Nah kalau FISIP itu lebih ke pelayanan, pelayanan kepada masyarakat Mm-mm. Oke. gitu. Oke. Bagus banget, Om. Makasih, Om, hari ini. Udah mau berkesempatan untuk diwawancara sama kami. Ya sama-sama. Mudah-mudahan dilancarkan ya tugas mata Amin. pelajaran apa nih? Sejarah. Sejarah, Om. Sejarah, Amin. Om. Oleh kelasnya Pak Abdul Hakim. Oh, Oke. oke. Iya. Ya, siap. Terima kasih banyak, Om. Terus, Terima kasih, Tante. Terima kasih banyak. Sama Tante, Sama-sama. makasih. Terima kasih ya, Ya, Tante. sama-sama. Sudah Kita sekelas mengizinkan. loh. Kapal Cuma Unpad. yang rajin demo Lucu, ini. lucu ini banget. temen demo nih. Iya, Yang rajin Kapal demo Om goals. mah. Kalau Anka iya, dari balik layar aja. iya. Man, masuk Oke, Unpad, oke. Man. Masuk Makasih banyak Unpad. Iya, semuanya. amin. Masuk Ah, Unpad. oke. Amin, amin, Semangat amin. satu alma mater, Namur. Bandung, Jaya, Jaya. Oke, Oke. terima kasih ya Om. Kita akhiri rapatnya. Oke, Oh, Mante, Terima kasih makasih. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau Satu mau keluar, Om. izin live ya. Iya. Makasih, Om.